وانطفت حروفي في ربوع بياني وأتى القصيد بأروع الألحان وفي أرض خير قد بادت مسجوعة بفرائد الأقوال والتبيان. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrul Haryansyah Pasaribu, mahasiswa PPG PAI Daljab dari LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang ingin melaksanakan PPL 3. Selamat menyaksikan. Nah, bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Allahu Akbar. Taib, sekali lagi dulu. Ustaz mau lihat dari sini. Selamat pagi. Allahu Akbar. Nah, taib. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Taib, sebelum Ustaz memulai pembelajaran, Ustaz akan mengabsen antum terlebih dahulu. Abdurrahman Kaisan, Dafa Gulam Al-Fatih, Muhammad Haidar, Muhammad Haikal. Taib, alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, ini motivasi untuk hari ini bagi kita semua, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang bersungguh-sungguh ya menuju jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah, antum sekarang ini dalam proses menuntut ilmu atau thalabul ilm, ya. Maka kita berharap ya ini salah satu ya jalan untuk kita dimudahkan dalam menuju apa? Surga, insyaallah. Taib. Nah, anak-anakku sekalian, ikhwani fillah, insyaallah pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah fitrah. Ustaz akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ya, siswa mampu menjelaskan pengertian sunnah fitrah dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempraktikkan atau menjalankan sunnah-sunnah fitrah. Kemudian yang ketiga, mampu menyimpulkan manfaat dan hikmah mengerjakan sunnah fitrah. Oke? Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Taib. Nah, ya, sebelum kita ke materi, ya, Ustaz ingin tanya, siapa yang sudah menjalankan sunnah fitrah hari ini? Siapa? Taib. Nathan, kira-kira apa yang sudah antum jalankan sunnah fitrah? Memotong kuku. Coba lihat kuku antum. Masya Allah, sudah bersih ya. Siapa lagi? Apa itu? Rafif. Mencabut bulu ketiak. Nah, mencabut bulu ketiak. Masya Allah. Apalagi kira-kira sunnah fitrah yang diajarkan kepada kita, yang kalian tahu? Apa itu? Memotong kumis. Memotong kumis, ya. Memotong kumis yang sudah punya kumis dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bahas nanti. Oke? Baik. Dah. Sekarang buka bukunya. Siapa yang sudah dihitan di sini? Semua, ya. Alhamdulillah kita semua di sini sudah dihitan, ya. Nah, hitan itu adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar, dan ini disunahkan untuk dilakukan pada hari ke-7 dari kelahirannya. Jadi ketika kita sudah lahir, ya, hari ini, kemudian hari ke-7 setelahnya kita bisa dihitan, ya.
Adapun ditangguhkan atau di hari yang lain yaitu boleh, tapi sebelum balik, ya. Kemudian yang kedua, sunnah fitrah yang kedua mencukur bulu kemaluan, ya, atau al-istihdad. Dan ini bisa dilakukan dengan pisau cukur, ya, pisau cukur atau gunting. Oke. Kemudian yang ketiga, memotong kumis dan merapikannya, ya. Apalagi antum yang sudah SMP, ya, sudah mulai ada yang berkumis, ya. Dan itu disunahkan untuk dicukur ataupun dipotong. Oke. Kemudian dirapikan. Dah. Kemudian yang keempat, memotong kuku, ya, memotong kuku. Kuku siapa yang sudah panjang di sini? Ya, coba semua perhatikan kukunya, angkat tangannya semua. Dah. Coba kuku siapa yang panjang? Ada? Maka itu disunahkan untuk dipotong, ya. Kemudian yang kelima adalah mencabut bulu ketiak, ya, mencabut bulu ketiak. Dan ini bisa dilakukan dengan apa? Mungkin bisa dengan pinset, atau sekarang alhamdulillah sudah banyak produk-produk yang mana produk itu bisa menghilangkan bulu, ya. Sekarang sudah banyak dijual di pasaran, ya. Kita tinggal oleskan, hilang. Ya, kita oleskan, hilang, ya. Atau yang sekarang yang terkenal itu apa namanya? Bleaching, ya. Ditempel kemudian dicabut, ya. Tapi siap-siap antum merasakan sensasi yang sangat luar biasa. Masya Allah. Oke. Baik. Inilah 5 sunnah fitrah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam kitab kita ini, khamsun minal fitrah. Yang pertama al-istihdad, yang kedua al-khitan, yang ketiga qasus sarib, yang keempat natful ibti, dan yang kelima taklimul azafir, ya. Inilah yang disampaikan baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dah, sekarang kita masuk ke faedah mengerjakan sunnah fitrah. Dah, di sini kita akan membahas, ya, kira-kira apa sih faedah mengerjakan sunnah fitrah ini. Yang pertama, apa ini? Silahkan dibaca. Memperindah penampilan, ya. Rupanya, ya, salah satu faedah mengerjakan sunnah fitrah itu adalah memperindah penampilan, ya. Karena Allah menyukai yang Allah itu indah dan menyukai yang indah, ya. Nah, kalau kuku antum sudah antum potong, sudah antum bersihkan, ya, pasti dilihat cantik, ya kan? Ya, jangan sampai kukunya panjang-panjang. Kayak apa kalau panjang-panjang? Apalagi sudah panjang kemudian hitam lagi, tidak dibersihkan, ya. Nah, kemudian yang kedua, membersihkan badan, ya. Nah, antum mencabut bulu ketiak antum, ya, menyukur kumisnya dan juga istihdad, ya. Ini semua membersihkan badan kita. Oke? Baik. Kemudian yang ketiga, menjaga kesucian, ya, menjaga kesucian. Nah, kita semua di sini apalagi antum sudah khitan semua kan? Sudah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, menyelisihi simbol orang kafir. Maksudnya ini apa? Ya. Ya, orang Yahudi atau orang yang Majusi, ya, mereka itu, ya, memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Adapun kita, ya, yang disunahkan adalah memanjangkan jenggotnya dan mencukur kumisnya. Inilah perbedaan kita dengan orang Majusi, ya. Oke? Baik. Kemudian yang terakhir, melaksanakan perintah syariat, ya. Nah, karena ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita jalankan dengan penuh keikhlasan, ya. Tentunya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ingin mendapatkan pahala.
Barakallahu fikum. Sekarang coba lihat di sini tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Antum lihat setiap kelompok mendiskusikan apa saja sunnah fitrah yang diketahui dan bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian mengidentifikasi satu masalah terkait sunnah fitrah yang mungkin sering diabaikan oleh remaja. Misalnya ini jarang memotong kuku, tidak mencukur rambut atau bulu dengan baik, ya. Kira-kira setelah dapat nanti satu masalah yang sering kita abaikan, kira-kira apa solusinya? Ya, kira-kira nanti apa solusinya, seperti itu. Oke, jadi pertama antum temukan dulu, ya, tuliskan nanti apa kira-kira sunnah fitrah itu, kemudian sebutkan satu dari sunnah fitrah itu mana kira-kira yang sering diabaikan dan bagaimana cara solusi kita supaya sunnah itu tetap dijalankan dengan baik. Paham? Baik, ya. Ustaz akan berikan kertasnya, ya. Oke, silahkan dikerjakan. سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار واركبوا الرايات تصلى برياح الانتصار فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار واركبوا الرايات تصلى برياح الانتصار مسلم جاء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون. Alhamdulillah, ya, antum sudah selesai semua. Sekarang, ya, kita akan lihat dari hasil presentasi antum satu-satu. Oke. Nah, kelompok siapa yang lebih dahulu maju? Silakan. Langsung ke depan. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Ayo silakan kelompok 5 maju. Ya, sebutkan nanti kelompoknya berapa, kemudian nama-nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nopal, Fajri, Hanif, dan Rapid akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Sunnah fitrah terdiri atas 5 yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu khitan, istidad, mencukur bulu kumis, mencabut ketiak, dan memotong kuku. Salah satu sunnah fitrah yang sering diabaikan oleh remaja sekarang adalah jarang memotong kuku dan membiarkannya kuku panjang. Solusi yang tepat untuk masalah ini adalah tidak membiarkan kuku panjang dan senantiasa memotongnya. Baik, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ya, dari kelompok 5, ya, mereka sudah menyebutkan tadi apa? Sunnah-sunnah fitrah yang 5. Kemudian ada satu tadi masalah yang sering mungkin diabaikan. Salah satunya adalah apa? Ya, jarang memotong kuku.
Jadi solusi dari kelompok 5 ini adalah ya senantiasalah apa tadi? Senantiasa tidak membiarkan kuku panjang dan senantiasa memotong. Tidak dibiarkan panjang dulu, tapi ketika sudah tumbuh mulai ya silahkan dibersihkan. Oke, itu dari tadi presentasi dari kelompok 5. Nah, dari teman-teman ada yang menanggapi atau menambahi? Oke, Ali, tafadhal. Seringlah untuk membersihkannya agar ketika makan tidak ada kuman yang masuk ke makanan kita. Nah, ya. Kemudian juga kukunya harus sering-sering dibersihkan, ya, dibersihkan supaya apa? Supaya ketika makan nanti tidak ada kuman yang menempel. Karena juga ya jin itu suka ya berada di tempat-tempat yang kotor. Oke. Nah, ucapkan takbir kepada kelompok 5. Allahu Akbar. Oke, silakan duduk. Taib, kelompok 5 sudah. Sekarang kelompok berapa lagi yang ingin maju? Kelompok 4. Ayo, maju kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberitahukan sunnah-sunnah fitrah, yaitu terdiri menjadi 5. Yang pertama, khitan, 2 memotong kuku, 3 mencukur bulu kemaluan, 4 memotong bulu ketiak. Lalu yang paling sering diabaikan adalah mencabut bulu ketiak. Masalahnya adalah sesuatu yang paling sering diabaikan oleh setiap orang. Solusinya adalah mencukur bulu ketiak secara rutin agar terbiasa. Taib, barakallahu fikum. Takbir. Allahu Akbar. Ya, dari kelompok 4 ini tadi sudah disebutkan ya dari sunnah-sunnah fitrah, dan menjadi salah satu masalah yang sering diabaikan sekarang ini adalah mencukur atau mencabut bulu ketiak ya. Kadang nih sering kita suka malas ya kan. Jadi solusi dari mereka itu ya apa tadi? Sering-sering membersihkannya. Sekarang kan sudah banyak nih produk-produk pembersih bulu ketiak yang sudah beredar di pasaran sana, ya kan? Dan harganya juga ada yang sesuai dengan isi kantong kita lah, insya Allah. Oke? Nah, dari kelompok 3. Nah, silakan kepada kelompok 3. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ida, Muhammad Iqbal, Adam dan Ali akan menjelaskan apa saja sunnah fitrah. Sunnah fitrah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama khitan, yang kedua memotong kumis dan memelihara jenggot, yang ketiga memotong kuku, yang keempat memotong bulu ketiak, dan yang kelima memotong bulu kemaluan. Salah satu permasalahan yang kami buat adalah tidak memotong kumis dengan alasan malas memotongnya. Dan salah satu solusinya adalah membuat untuk memotong kumis agar selalu rapi. Nah, ya. Syukron kepada kelompok 3 tadi ya. Mereka sudah menyebutkan sunnah-sunnah fitrah ya, dan satu ada yang sering kita abaikan mungkin yaitu tadi mencukur kumis. Nah, solusi yang mereka sampaikan ya, gimana kira-kira supaya kumisnya dipotong ketika sudah tumbuh panjang, yaitu ada jadwalnya ya. Ada jadwal atau mungkin disiapkan alat cukurnya juga ya. Taib. Kemudian ada kelompok lain yang ingin menambahi atau ingin berkomentar, silahkan. Oke, silahkan dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Silahkan Danis. Jadi kita solusinya itu ada yaitu dari kita bisa membedakan antara orang Yahudi dan orang Muslim. Baik ya, dan juga dari kelompok 2 tadi tambahan dari Saudara Ananda Danis ya, jenggotnya juga dirapikannya. Supaya karena jenggot dan kumis itu jenggotnya dirapikan, kumisnya dipotong supaya ada perbedaan dengan antara Majusi ataupun musyrikin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Takbir. Allahu Akbar. Silakan duduk.
Alhamdulillah ya. Sekarang kita berada di penghujung pembelajaran ya. Alhamdulillah antum sudah tahu bagaimana itu sunnah fitrah dan apa-apa saja sunnah fitrah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana faedah mengerjakan sunnah fitrah ini. Sekarang Ustadz ingin bertanya kepada antum, kira-kira apa manfaat dari pelajaran yang kita pelajari hari ini? Kira-kira kesimpulannya apa? Ya, siapa yang bisa? Siapa? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa? Coba Ananda Alif. Kira-kira pelajaran pada pagi hari ini kita bisa mengetahui sunnah fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, barakallahu fikum. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Yang pertama kita mengetahui ya bagaimana sunnah fitrah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, siapa kira-kira yang bisa menyampaikan kesimpulan untuk materi kita kali ini? Oke, Ananda Haidar, silakan Ananda Haidar. Pada pelajaran pagi ini kita bisa mengetahui apa saja sunnah fitrah, faedah-faedah sunnah fitrah, dan kita bisa, kalau kita mendapatkan permasalahan dari sunnah fitrah, kita bisa mengetahui apa solusi kita dapat. Baik, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Takbir. Allahu Akbar. Ya, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya tentunya kita mendapatkan yaitu pemahaman tentang faedah mengerjakan sunnah-sunnah fitrah yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui juga sunnah-sunnah fitrah itu yang pertama tadi apa? Khitan, kemudian memotong kumis, memotong kuku, kemudian apa lagi tadi? Al-istihdad, dan juga mencabut bulu ketiak ya. Baik, barakallahu fikum. Takbir. Allah. Bisa? Oke, silakan. Ananda Nathan. Kita kesimpulannya adalah kita dapat menjalankan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah dan Allahnya. Baik. Yang terakhir ya, kita bisa menjalankan perintah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menasihatkan anak pribadi dan juga antum semua ya, senantiasalah kita untuk menjaga adab-adab atau sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mulai dari kita tidur sampai bangun dan tidur kembali ya, semua harus kita jalankan aktivitas kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullahu khairan. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.